RPBMPS. Salam Ibu Bapak, Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya Ibu Bapak, Saudara-saudariku dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Namun apabila kondisi kesehatannya ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap dan berdoa dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya MPS melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube. Hari ini, renungan kita hari ini dari Wahyu pasal 2 ayat yang keempat yang berkata demikian. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tema renungan kita adalah jangan meninggalkan kasih mula-mula. Saudaraku, jemaat Efesus adalah satu dari 7 jemaat yang pernah ada di Asia Kecil. Ibu kota Asia Kecil memang Pergamus, tapi pada saat itu Efesus menjadi kota terbesar dan terpenting karena menjadi kota perdagangan dan juga kota pelabuhan. Gereja di Efesus ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun juga disertai dengan berkembangnya penyembahan berhala. Ritual pemujaan kepada dewa-dewi marak terjadi. Bahkan di kota itu terdapat kuil yang sangat megah, mempunyai 127 tiang yang besar dan terbuat dari marmer. Dan di dalamnya terdapat patung Dewi Diana yang menjadi sesembahan penduduk kota Efesus. Kuil ini menjadi kebanggaan penduduk kota itu. Meski situasi tak mendukung, jemaat Efesus adalah jemaat yang tetap giat dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Tuhan memuji apa yang telah mereka tunjukkan. Seperti tertulis dalam Wahyu 2 ayat yang kedua berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Mereka adalah jemaat yang mampu menjalankan peran atau tugas pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Kata jerih payah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan mau berjerih lelah. Ketekunan berbicara tentang kesungguhan atau kesetiaan mereka dalam mengerjakan perkara-perkara rohani, yaitu berdoa, melayani, bersekutu, dan sebagainya. Secara kasat mata, apa yang mereka kerjakan seperti tak ada cacatnya. Tapi Tuhan tetap memperingatkan mereka dengan keras, sebab Tuhan melihat motivasi hati. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula, seperti ayat nas di atas. Kasih mula-mula adalah kasih pada saat kita pertama kali bertobat. Saat itu kita begitu rindu dan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, seringkali kita tidak menyadari kasih kita kepada Tuhan telah memudar karena terjebak oleh rutinitas. Kerajinan beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan tak lebih sekedar aktivitas agamawi tanpa didasari kasih yang bergelora kepada Tuhan. Kerinduan kita dalam mencari hadirat Tuhan tak seperti sedia kala. Bangunlah kembali hubungan pribadimu dengan Tuhan dan kasihilah Tuhan lebih dari apapun. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, bahwa seringkali tanpa kami sadari, kami telah meninggalkan kasih yang mula-mula, sehingga saat kami menjalani seluruh aspek kehidupan kami didasari kasih yang tidak tulus, kasih yang tidak murni, lebih mementingkan kepentingan diri. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami
dan tuntun dan bimbinglah kami selalu, agar kami kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dalam berbagai masalah kehidupan, kiranya Tuhan tolong dan memberikan mereka jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.